Halo semuanya, nama saya Revan Simbolon dari PT Sinex Metro Data Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan konsep dari Nutanix Distributed File System. Pada gambar sebelah kiri kita mempunyai sebuah teknologi yaitu Trinity Infrastructure, di mana saya mempunyai server, saya mempunyai switch, dan saya mempunyai sebuah storage yang di mana biasanya di dalam storage ini saya terdapat dua buah storage controller yang memberikan kita kemampuan untuk mengakses data dari storage-nya. Katakanlah storage A dan B ini memiliki kemampuan sebesar 5.000 IOPS kepada sistem ini. Berikutnya adalah pada sistem critical infrastructure ini saya menambahkan satu lagi sebuah storage yang ada di bawahnya. Pertanyaannya adalah apakah jumlah dari performance yang diberikan ketika saya telah menambahkan storage akan bertambah? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena hanya ada dua storage controller, yaitu A dan B. Dan storage controller tidak bertambah. Berikutnya adalah ketika saya menambahkannya lagi dalam menambahkan sebuah storage-nya, yang terjadi adalah performance-nya tidak akan berubah. Mengapa? Karena balik lagi bahwa hanya ada A dan B storage controller yang melayani 3 buah storage yang ada pada environment ini. Yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu high latency. Kita bisa bayangkan berapa latensi yang terjadi ketika sebuah virtual machine harus mengakses data pada storage nomor 3. Dia harus melalui dulu switch, dia harus melalui dulu storage controller, storage 1, storage 2, dan storage nomor 3. Maka yang terjadi adalah high latency, bukan penambahan jumlah performance. Berikutnya, masalah yang terjadi adalah bottleneck. Mengapa bisa bottleneck? Ketika kita menambahkan sebuah teknologi baru di dalam solusi critical infrastructure ini, apakah itu mempunyai, kita menambahkan sebuah storage dengan teknologi NVMe ataupun dengan teknologi SSD. Pada teknologi NVMe dan SSD ini secara otomatis maka storage tersebut akan sangat cepat. Pertanyaannya adalah ketika dia sangat cepat dan kemudian dia hanya dilayani oleh dua buah storage controller yang tadinya saya analogikan sebesar 5.000 IOPS, maka yang terjadi adalah sebuah bottleneck pada sistem critical infrastructure ini. Dan ketika kita ingin merasakan pengalaman untuk menggunakan teknologi NVMe dan SSD, kita perlu untuk memikir yang memberikan kita konsekuensi untuk terjadinya downtime. Maka hal ini akan sangat kita hindari. Apa yang diberikan oleh Nutanix adalah sebagai berikut. Pada gambar sebelah kanan, kita memiliki sebuah klaster Nutanix yang terdiri dari 3 buah node. Pada masing-masing node atau server Nutanix akan terdapat sebuah controller virtual machine. Ketika kita punya 3 node, maka kita punya 3 buah controller virtual machine yang memberikan kita kemampuan untuk mengakses data secara lokal di dalam setiap server yang ada. Maka input-output untuk node 1 akan diatur oleh GVM1, input-output untuk node 2 akan diatur oleh GVM2, dan input-output untuk node 3 akan diatur oleh GVM nomor 3. Dapat kita lihat di bagian bawahnya juga bahwa terdapat perbedaan teknologi, yaitu di node nomor 1 kita mempunyai teknologi yaitu hybrid, di mana dalam satu node terdapat flash dan juga SSD. Di node 2 saya punya flash dan juga SSD, tapi di node 3 kita menggunakan all flash teknologi. Nutanix memungkinkan kita untuk menggabungkan berbeda teknologi dalam sebuah single cluster. Maka Nutanix akan membentuk itu menjadi sebuah Acropolis Distributed Storage Fabric. Node 1, Node 2, Node 3 tidak dilihat lagi sebagai node-node yang terpisah, namun sebagai sebuah single cluster. Next step berikutnya, ketika kita mempunyai sebuah VM,
running di atas node 1, maka secara automatically data locality-nya, data yang diambil menggunakan data locality untuk mempersingkat waktu dan juga memperkecil latensi yang terjadi ketika VM mengakses data yang diperlukan. Maka CVM akan selalu mengutamakan data locality-nya, tidak melewati network. Berikutnya adalah ketika VM tersebut ternyata memerlukan bantuan dari node-node yang available, maka Nutanix secara automatically akan mendistribute workload yang ada kepada VM, kepada node-node yang masih available lainnya. Apakah itu di node 2 ataupun di node 3. Pada case ini, kita lihat bahwa saya mempunyai sebuah teknologi all flash di node nomor 3. Oleh sebab itu, maka untuk mendapatkan benefit dari data locality yang running dalam all flash teknologi, maka saya hanya perlu memindahkan VM Nutanix, VM yang running di atas Nutanix, yang tadinya running dalam teknologi hybrid, saya hanya perlu memigrate-nya ke dalam teknologi all flash. Dengan tidak ada downtime dan tidak ada glitch, maka benefit data locality-nya akan running di all flash. Dan tentu saja workload-nya pun akan distribute ke node-node yang masih available yang lain. Bagaimana ketika saya punya 2 tahun atau 3 tahun lagi mempunyai sebuah teknologi yang baru, yaitu teknologi FVME. Di dalam teknologi ini, apakah possible untuk disatukan ke dalam sebuah single cluster? Jawabannya yes. Nutanix dapat membuat berbagai macam teknologi, apakah itu hybrid, all flash maupun FVME di dalam sebuah single cluster Nutanix. Perlu dicatat bahwa Nutanix adalah sebuah hybrid cluster, yang dimana kita dapat memungkinkan kita untuk menggabungkan beberapa teknologi dalam sebuah single cluster yang sama. Apakah itu CPU, berbeda generasi, RAM, berbeda generasi, maupun storage, berbeda teknologi. Dan berikutnya adalah ketika VM kita yang tadinya sudah running di dalam teknologi flash, kita mau pindahkan ke dalam teknologi baru, saya hanya perlu memigrate seperti yang saya lakukan sebelumnya dari all flash node ke dalam FVME node. Maka data locality-nya akan running di FVME. Dan tetap juga workload-nya akan didistribute ke node-node yang masih available lain. Jadi, untuk menikmati teknologi baru, kita tidak perlu downtime, kita tidak perlu migration untuk dapat mendapatkan benefit dari teknologi baru yang kita sudah add di dalam sebuah cluster Nutanix. Demikian presentasi yang saya bisa berikan, semoga bermanfaat.